Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Irama Final dari program studi biologi dengan NIM 1807030112. Jadi pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan pada mata kuliah oseanografi dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi. Adapun soal yang pertama yaitu apa perbedaan alga dengan ganggang? Adapun perbedaan antara ganggang dengan alga yaitu ganggang merupakan tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya, tetapi sudah memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Sedangkan alga yaitu sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Soal yang kedua yaitu adakah produsen sekunder? Nah, dimana kita ketahui bahwa produsen adalah organisme atau spesies yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi tidak ada produsen sekunder, yang ada adalah konsumen sekunder, dimana konsumen sekunder ini adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama. Soal nomor 3 yaitu apa perbedaan zona fotik dan afotik? Jadi perbedaan zona fotik dengan zona afotik yaitu zona fotik seperti namanya yaitu menerima sinar matahari. Nah, sinar matahari ini menembus zona fotik memungkinkan fotosintesis. Jadi zona fotik memanjang dari permukaan hingga kedalaman sekitar 200 meter. Oleh karena itu, organisme fotosintetik terutama fitoplankton dapat bertahan hidup di zona ini karena mereka adalah produsen utama jaring makanan laut. Jadi sebagian besar organisme laut lainnya datang dan mengunjungi zona fotik setidaknya sekali untuk mencari makan. Sedangkan zona afotik yaitu bagian lautan yang tidak menerima sinar matahari. Sinar matahari tidak menembus zona ini. Zona ini terbentang dari kedalaman 200 meter di dasar laut hingga ke dasar laut secara vertikal. Soal nomor 4 yaitu selain cahaya, komponen apa yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Nah, adapun komponen lain yang dibutuhkan oleh fotosintesis selain cahaya yaitu ada air, lalu karbon dioksida, klorofil, dan terakhir baru cahaya matahari. Nah, air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Soal yang kelima yaitu apa definisi dari fitoremediasi? Nah, jadi fitoremediasi ini merupakan suatu proses menggunakan tanaman hijau meliputi rempah berkayu. Contohnya Salix sp, Populus sp, karena mereka mampu untuk menghilangkan, menyerap, atau mengubah berbagai kontaminan yang berbahaya bagi lingkungan. Soal ke-6 yaitu sebutkan ciri-ciri fase lak, log, dan stasioner. Nah, fase lak ini atau fase adaptasi. Jadi jika mikroba dipindahkan ke dalam suatu medium, mula-mula akan mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sedangkan fase log ini yaitu pertumbuhan eksponensial. Pada fase ini mikroba membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva. Nah, fase stasioner yaitu pada fase ini jumlah populasi sel tetap karena jumlah yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Jadi ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil karena sel membelah meskipun zat-zat nutrisi sudah habis. Cukup sekian video singkat dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.